sih kasihan sama jaksa penuntut umum. Terlihat mereka benar-benar sangat rapuh dalam mengkonstruksikan perkara, dakwaan. Benar-benar nggak jelas, kalau bahasa hukumnya udah obscure gitu ya. Jadi satu perkara penggalan dengan satu fakta dengan faktanya yang lain itu tidak sambung secara rasional kayak gitu. Terus ada juga saling kontradiksi satu sama lain. Ini kesan-kesannya ya. Misal yang nunjukin kayak error in persona. Di satu pihak dia bilang seseorang sudah, misalkan contoh ya, si terdakwa Muzaffar Salim, dia kan diakui dalam dakwaan itu sudah melimpahkan per 1 Agustus adminnya kepada Bilal. Tapi dalam rangkaian seluruh dakwaan dari awal sampai akhir, Muzaffar Salim masih disebut-sebut menyetujui, mengunggah, ikut menyetujui, mengunggah. Dianya udah bukan lagi admin. Itu kan bahasa hukumnya error in persona ya. Kayak gitu. Itu yang teknis-teknisnya terlalu banyak sebenarnya kalau kita mau biar minggu depan aja kita cek. Okay. Tapi intinya benar-benar ini mengada-ngada. Terlalu banyak dakwaan ini tidak sesuai bahkan dengan berkas-berkas yang ada di belakang-belakangnya. Kita kan menerima keseluruhan berkas itu. Beberapa kluster dari para saksi, terdakwa, korban yang diasumsikan korban, para pihak-pihak, dan itu semuanya tidak berkesesuaian dalam rangkaian story yang menurut kami sih agak hayalan jadinya gitu. Tapi itu beberapa akan menjadi pokok perkara yang akan dibuktikan nanti prosesnya. Tapi secara formil pun berantakan sekali, mulai dari error in persona, obscure, segala. Saya pikir karena ini adalah tidak benar-benar murni, kami menilainya sebagai sebuah pengadilan yang normal kayak gitu, tapi dari awal memang didasarkan oleh pemaksaan, pengkambing hitaman terhadap aktor yang bukan pelaku sesungguhnya kayak gitu, maka sebenarnya ya saya pikir lebih bijak untuk mengkombinasikan antara menguliti satu persatu hal-hal yang itu menurut saya adalah dalam tanda kutip ketidakprofesionalan dari seorang penuntut umum, jaksa, dalam ini tim jaksa. Yang kedua ya mengembalikan lagi konteks peradilan ini dengan keseluruhan seluruh proses penegakan hukum selama dan pasca kerusuhan Agustus. Ini ada suatu kejahatan politik yang kami duga, dan sejauh ini kami sudah melakukan penyelidikan juga untuk dalam konteks pembelaan bahwa ada operasi politik, ada kejahatan politik yang kemudian ini yang publik harus tahu kayak gitu. Dan persidangan ini bisa jadi blessing in disguise sebenarnya untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang sesungguhnya. Contohnya gini, lebih baik memang nanti dakwaan ini kan nanti teman-teman akan kasih upload ya di link sehingga publik bisa membaca bagaimana jaksa mengkonstruksikan dakwaan ini gitu ya. Gimana story yang 170 kota rusuh kayak gitu kemudian ditimpakan kepada 4 orang kayak gitu yang menjadi seolah-olah bertanggung jawab sebagai penghasut keserusuhan yang sedemikian masif. Bagaimana dengan cerita orang-orang yang marah senasional ketika almarhum Afan Kurniawan itu kemudian dibunuh ya oleh polisi lindas. Kemudian itu tidak ada sama sekali sebagai faktor yang disebut yang kemudian itu dinegasikan saja dalam dakwaan ini gitu. Padahal itu adalah diakui oleh hampir semua yang memicu kemarahan publik kayak gitu. Yang memicu kerusuhan, bukan hanya sekedar unggahan. Terus kita juga kan kita sudah bisa mengikuti ya, ada sidang MKDK terhadap beberapa politisi yang kemudian dituduh dan terungkap dalam persidangan mereka korban hoax, operasi hoax kayak gitu, disinformasi. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap hoax itu kan bukan mereka pelaku-pelakunya. Biar publik juga melihat bagaimana dalam tanda kutip tadi saya bilang imajinasi jaksa ini yang tidak sesuai dengan dinamika eskalasi kekerasan dari awal sampai akhir yang
bagaimana lah katakanlah misalkan bahkan juga terkait dengan informasi, saya pikir sekarang udah seiring dengan perjalanan proses waktu banyak sekali konten juga bilang soal pasukan-pasukan yang membakar infrastruktur, pasukan-pasukan yang menjara, pasukan-pasukan yang memang menyerang, masa-masa bayaran. Siapa yang punya kendali, punya power yang bisa mengendalikan atau kendali efek terhadap mereka? Apakah 4 anak-anak ini kayak gitu yang hanya kemudian mengunggah Instagram kayak gitu-gitu dipersalahkan atas magnitude dari kekerasan atau skala operasi seperti itu? Ya saya kasihan kemudian terhadap jaksanya. Kalau publik baca ini juga saya pikir publik akan geleng-geleng kepala ya terhadap ini. Publik kan ngikutin selama proses ini. Tadi siapa yang bilang terdakwa Syahdan ya, dramaturgi kekuasaan. Anyway, ada benernya? Ada to some extent ada benernya kayak gitu, karena ini dia jaksa mencoba ya mengkonstruksikan suatu story yang sebenarnya ngaco betul. Iya. Kayak gitu, nggak ada hubungannya. Bagaimana misalkan lokat mereka nggak saling kenal, tiba-tiba dipersatukan dalam satu dakwaan yang mereka nggak saling kenal, kemudian beberapa orang yang kemudian terlibat disebut-sebut dalam juga mereka nggak kenal. Jadi it's amazing lah untuk dalam konteks persidangan ini. Siap. Tapi kita nikmati aja prosesnya, biar kita keungkap siapa tadi sesungguhnya sebenarnya yang harusnya disidik sama polisi.